Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat panjang umurnya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang punya masalah selesai masalahnya. Yang punya hutang lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh pengurus Majelis Taklim Samara dan pengurus Darul Quran Bogor yang tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nu dihareup mah apal. Nu di tukang calei kieu we. Allahu akbar. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita haturkan kehadirat Allah yang pada kesempatan pagi hari ini dari sekian banyak yang sibuk dengan aktivitas dunia, Allah masih lembutkan hati kita, Allah masih ringankan langkah kita, Allah masih mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini, setiap langkahnya, setiap roda kendaraan yang berputar, setiap biaya yang dikeluarkan ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ustadz pun berharap kepada Allah, semoga yang sedang punya persoalan dalam hidupnya, walawaka amin ya, karena yang punya persoalan, yang sedang punya masalah barangkali, mudah-mudahan Allah hadirkan jalan keluar untuk kita semua. Bunda yang dirahmati Allah, hidup ini hakikatnya adalah waktu di antara waktu sholat dan waktu disolatkan. Hidup ini hanyalah titian detik berdetak, jantung berdegup, yang diantaranya kita hanya sedang menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Bunda tadi sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian bunda menyiapkan sarapan bagi suaminya, menyiapkan perlengkapan bagi anaknya sekolah, kemudian bunda berangkat taklim. Ustadz Hilman, hakikatnya taklim ini bukan hanya sekedar taklim, tapi bunda sedang menanti satu waktu yang nanti zuhur datang. Namanya adalah sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur, bunda beraktivitas kembali, atau barangkali ada yang tidur siang, ada yang istirahat. Hakikatnya hanya menunggu datangnya waktu sholat asar. Dari asar begitu sore sampai maghrib. Dari maghrib kemudian ke isya. Isya kemudian bunda istirahat, tidur sepanjang malam. Hakikatnya menunggu datangnya sholat subuh. Dan kalau seandainya waktu sholat itu tidak berjumpa dengan kita,
maka sudah saatnya kita berjumpa dengan waktu untuk disolatkan. Ya bunda, intinya bahwa yang namanya kehidupan ini ada sesuatu yang datangnya akan mendadak. Di antaranya apa? Kematian, kan? Maka satu kali ada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat dari siapa? Malaikat Jibril untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasihat ini datang dari malaikat Jibril untuk Nabi, berarti nasihat ini pun relevan atau bisa dijadikan nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Hilman, Ahilman, apa nasihat yang malaikat Jibril berikan kepada Rasulullah? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi kamu harus ingat bahwa semua yang hidup akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Itu nasihat pertama. Jadi saat bunda hari ini hidup di dunia, silahkan hidup. Berapapun usia yang Allah berikan, berapapun jatah umur yang Allah persembahkan, silahkan. Tapi ingat kata Jibril, dari setiap sendi kehidupan kita, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepada manusia kitabam muajjala, datangnya tertentu di waktu yang tiba-tiba. Kitabam muajjala. Kita tahu semua akan mati, kita tahu semua akan wafat, tapi kita semua tidak ada yang tahu kapan kita semua akan diwafatkan. Betul apa betul? Kita semua tahu semua tempat itu bisa jadi tempat potensial untuk kita wafat. Tapi kita nggak pernah tahu di tempat mana Allah akan wafatkan diri kita. Maka bagaimana Ustadz menebak semua kematian kita? Rasul pernah mengajarkan kepada kita, innamal mar'u yumitu fil hayat illa ma dzatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Ustadz baca berita kemarin, ternyata Mas Ashraf itu memang meninggal mendadak karena serangan jantung. Tapi di antara testimoni yang sangat luar biasa, ternyata beliau itu punya yayasan panti asuhan yang setiap bulan beliau support dananya. Jadi bukan hanya beliau sekedar seorang artis, seorang public figure yang mungkin kita tahu wafatnya, tapi di antara kenangan yang sangat luar biasa adalah kemarin ada testimoni dari pimpinan panti asuhannya yang kemudian beliau sampaikan yang membuat dia kehilangan sosok Ashraf itu bukan hanya sosok sebagai public figure, tapi setiap bulan beliau mencintai anak yatim piatu di bawah panti asuhan. Diingat gitu. Nah sekarang bunda yang ada di sini Ustadz akan tanya, yakin nggak kita semua akan mati? Pasti akan mati, betul? Sekarang kalau seandainya bunda wafat di waktu yang lebih dekat daripada kehidupan hari ini, persiapan apa yang sudah bunda lakukan? Hah? Belum ada. Belum ada Ustadz, iya. Justru bunda datang taklim ini persiapan buat menjelang kematian, betul apa enggak? Bunda datang ke majelis ilmu ini persiapan buat menjelang kematian. Dan kalau bicara sibuk mah tuh bunda, wajah di dia makan sibuk semua merenan. Sibuk. Naon bunda sibuk naon wae hidup teh. Sok ngomah wadah, bener teh. Di rumah banyak gak yang harus kita ngomah wadah pagi hari ini? Tumbukan baju banyak, setrikaan banyak. Ari ibu teh naon sih gawena? Ngomah wadah, setrikaan, masak. Jadi banyak kesibukan kita. Tapi kenapa di antara bunda masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih kemudian menyegerakan kebaikan ini, datang ke talim ini,
Kemudian barangkali karena hari ini Masya Allah di atas juga penuh sampai keluar-luar, desek-desekan. Kenapa Ustadz mau seperti ini? Karena satu alasannya, kita nggak pernah tahu bekal apa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa enggak? Maka bunda yang dirahmati Allah, ini nasihat juga. Kalau bunda sedang down dalam melakukan kebaikan dan agar terus diistiqomahkan dalam kebaikan itu, ingat, bisa jadi kebaikan yang kita tunaikan adalah kebaikan terakhir dalam kehidupan kita. Itu aja yang bunda bayangkan. Jadi kalau bunda diajak ngaji, ada rasa-rasa malas, langsung bunda mikir, bisa jadi ini pengajian saya terakhir. Bunda nggak pernah pakai hijab, nggak pernah pakai jilbab. Kemudian tiba-tiba ada yang ngajak bunda pakai jilbab. Bunda jangan mikir, engkewe nges usia 50 tahun. Emang nyampe 50 tahun? Kan kita nggak punya jawaban untuk itu. Jadi kalau ada orang yang ngajak kebaikan, langsung. Karena bisa jadi bab kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah yang terakhir. Makanya Nabi itu kalau sholat dengan para sahabat, saat beliau ngimamin, apa kalimatnya? Setelah kalimat istau istaqimu, luruskan safnya, rapihkan safnya, lihat kalimat selanjutnya. As-sholatul muwaddi, sholatlah seakan-akan kamu sholat yang terakhir. Itu aja. Makanya kalau bunda sekarang sedang kesel sama suami misalnya. Halo? Bunda kesel sama suami misalnya. Biar nggak kesel, bayangkan. Bisa jadi bunda teh sama suami waktunya nggak lama lagi. Bener tuh? Jadi kalem we. Isuke maut suami saya mah. Gitu. Bisa jadi, iya mah bisa jadi. Kan cek Ustadz bisa jadi. Jadi kalau bunda kesel, kehul pisan, ulah kumahanya, iya masa tahun kesel teh di dia we, disimpan. Ustadz, aku mah sama suami aku tinggal kehul. Dari kapan? Dari awal nikah juga udah kehul. Nah atuh nikah, teuing Ustadz. Udah bunda, kalau yang sudah bertahun-tahun nih kesel luar biasa, catat baik-baik. Kita itu akan benar-benar merasa kehilangan orang yang kita cintai bukan saat dia masih ada, justru saat dia sudah tidak ada. Catat status di Facebook. Kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa nasihatnya Ustadz? Kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan siapa atau apa yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintainya. Ada saatnya berjumpa dan pasti ada saatnya berpisah. Terbayang sama bunda barangkali. Kalau tiba-tiba orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kekuatan apa yang bisa membendung kesedihan kita? Ustadz pernah ngalamin, ya. Waktu Ustadz keterima beasiswa ke Amerika Serikat, baru 2 bulan di sana, Ustadz dapat kabar ibunda yang Ustadz sayangi itu meninggal. Dulu kelas 3 SMA, dari Amerika mau pulang susah, harus pulang seperti apa. Tapi Ustadz bersyukur, karena sebelum Ustadz berangkat ke Amerika, itu ada 1 minggu dikasih libur sama pesantren, Ustadz pulang kemudian ke rumah, dan selama seminggu itu Ustadz nemenin ibunda almarhumah, nemenin terus, nyuapin makannya, nemenin sholatnya, dan begitu banyak di antara kata-kata ibunda yang terekam di hari-hari seminggu itu yang sekarang jadi kenyataan. Ustadz sering ceritakan ke bunda barangkali.
Bagaimana ibunda Ustadz waktu satu kali sarapan, Ustadz suapin, ketika sarapan ibunda bilang ke saya, Hilman, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV. Dulu saya nggak pernah nyangka, orang Garut, orang kampung, orang miskin, anak yatim, gimana caranya bisa ke Jakarta, bahkan bisa masuk TV. Hari ini apa yang ibunda saya ucapkan jadi kenyataan. Ibunda saya pernah dapat hadiah sejadah gambarnya Ka'bah. Kemudian ibunda saya tidak pernah lepas baca talbiyah setelah selesai sholat. Kemudian saya tanya kepada ibunda saya, mama kenapa baca talbiyah terus setelah selesai sholat? Kata ibunda saya, Hilman, Iman, sambil dipegangin pipi saya, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Kalau mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, mama doain Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hari ini saya pengen berangkat ke Baitullah kapanpun terserah kita. Karena banyak travel yang kerjasama dengan kita. Tapi di balik itu semua, kadang ketika saya berangkat ke Baitullah saya suka sedih. Karena saya belum sempat menggenggam tangan ibunda saya, ayahanda saya untuk bisa menatap Ka'bah. Maka bunda yang dirahmati Allah, kita akan merasa kehilangan seseorang yang kita cintai bukan saat orang itu masih ada, tapi orang itu setelah tiada. Maka mohon maaf lahir batin, kalau sekarang bunda punya keluarga, punya suami, pasangan, anak-anak gitu, cara mencintai yang paling tulus kepada mereka bukan saat mereka masih ada, tapi bayangkan seandainya orang ini sudah tidak ada dengan kita. Dan Ustadz tuh paling kesal, paling sebel kalau ada istri yang suka bilang begini, Ustadz, da aku mah nikah sama suami aku teh, meni asa gak pernah bahagia teh. Ari bunda udah berapa tahun nikah teh? 12 tahun. Selama eta kesiksa terus 12 tahun teh. Yakin dak mual mungkin 12 tahun teh meni sangsara terus, betul apa enggak? Ada enggak selama 12 tahun sisi bahagia yang suami berikan? Pasti ada, pasti. Gak mungkin gak ada. Ustadz nanya, bunda sekarang tinggal di mana? Di rumah. Sekarang Ustadz tanya, itu rumah dari siapa? Tuh kata apa Ustadz? Tiba-tiba ayawe di imah orang. Tapi kan gara-gara suami, betul apa enggak? Sedikitnya ada uang suami, gak banyak mungkin uang suami, tapi setidaknya suami yang kemudian dia bekerja, banting tulang, walaupun uangnya gak seberapa, dia ngasih rumah buat kita. Bunda bisa tinggal di rumah itu, betul apa enggak? Bunda masih ingat sempat jalan-jalan sama suami, sempat mungkin jalan-jalan ke taman safari merenan pernah. Dulu waktu awal-awal, betul apa enggak? Yang taman safari tiketnya masih 50.000 kene. Ayeuna geus 250.000 tiketna. Meureun baheula ke taman safari, ayeuna mah ke taman coret-coret. Teu naon? Betul apa enggak? Jadi bunda, mohon maaf ya. Kalau ada di antara bunda yang saat ini sedang disakiti oleh suaminya, ada di antara bunda yang barangkali hari ini sedang dikhianati oleh suaminya, di antara bunda barangkali hari ini yang sedang ternoda hatinya karena suaminya, bayangkan sosok suami kita yang walaupun pernah menyakiti kita, dia pernah memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya buat kita. Jadi kalem. Dan kita akan ketemu tahapan berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka cintai dia selagi ada. Anak bunda, cintai dia selagi ada. Suami bunda, cintai dia selagi ada. Ibu, bapak, ayah, bunda, orang tua bunda, cintai dia selama masih ada. Demi Allah, bunda akan merasakan sakit sesakit-sakitnya saat ingin berbuat baik kepada orang tua, sedangkan orang tua sudah tidak ada. Maka satu kali Ibnu Umar tuh pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku menggendong ibuku keliling muterin Ka'bah, apakah aku bisa membalas semua kebaikan orang tuaku? Apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Jadi aku gendong ibuku keliling Ka'bah, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Ibnu Umar, seandainya kamu menggendong bukan hanya di depan Ka'bah, tapi kamu menggendong ke seluruh dunia ibunda kamu, demi Allah, jangankan semua kebaikannya,
Tendanganmu saja saat engkau dikandung dalam rahimnya belum tentu membalas kebaikan kamu, ibunda kamu dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau sekarang bunda berikan apapun kepada orang tua, misalnya ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih D, dan kita merasa cukup membalas semua kebaikan orang tua, demi Allah, tendangan kita pun saat kita dikandung oleh orang tua tidak akan bisa membalas semua kebaikannya. Maka cintai dia selama masih ada, karena kita akan menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada. Yang ketiga, apa nasihatnya? Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Ya Muhammad, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat. Tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi bunda, silakan bunda berbuat apapun terserah bunda. Tapi ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan hanya berpikir nikmat di dunia, tapi berpikirlah balasan apa yang akan kita dapatkan ketika kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan wafatnya Ashraf kemarin yang cukup mengagetkan kita, membuat kita tertegun, terenyuh dan tersentuh bahwa mati akan datang tiba-tiba. Ajal tidak bisa menunggu taubat kita, dan taubat kita pun tidak bisa memastikan ajal kita. Kalau Allah sudah inginkan wafat dalam waktu yang dekat dalam hidup kita, kita bisa apa? Kita nggak bisa mengakhirkan, kita nggak bisa menunda, semua pasti akan bertemu dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan orang tuanya yang sudah wafat, barangkali di sini ada yang sudah wafat orang tuanya, ditempatkan di tempat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua pun diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Baik, bunda yang dirahmati Allah, Ustadz hari ini akan lanjutkan kajian yang pekan lalu kita masih bahas. Judulnya adalah cara menghadapi kegelisahan. Kita review sedikit ya. Pertama, cara menghadapi kegelisahan itu adalah dengan cara husnuzon kepada Allah. Ustadz Hilman, apa itu husnuzon? Husnuzon itu artinya berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya husnuzon, Ustadz? Bagaimana caranya husnuzon, Ustadz? Katakan, ini yang terbaik dalam hidup saya dan ini yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang terbaik menurut Allah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertama, agar kita tidak gelisah atau bisa menghadapi kegelisahan, husnuzon dalam kehidupan. Yang kedua, caranya adalah berusahalah untuk menerima atau percaya dengan ketetapan Allah, dalam kurung takdir. Takdir itu artinya sesuatu yang Allah tetapkan. Kalau bunda diberikan masalah oleh Allah, berpikirlah bahwa memang kita yang pantas dan bisa menghadapi masalah tersebut. Soal anak SMP gak akan mungkin dikasih ke anak SD. Soal anak SMA gak akan mungkin dikasih ke anak SMP. Semua dalam hidup ini sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya. Terima takdir dan percaya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya adalah berusaha bersyukur dalam keadaan apapun. Ustadz Hilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih dalam keadaan apapun. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Banyak di antara kita yang gelisah itu bukan kurang dan sempit keadaannya, tapi karena rasa cukup dalam kehidupannya. Termasuk rasa untuk berterima kasih kepada kehidupan alam semesta yang Allah berikan kepada hidup kita ini. Bunda di rumah tangga, kenapa sering ada problem masalah? Satu jawabannya, karena bunda sedikit berterima kasih kepada pasangan hidup bunda. Betul apa enggak? Suami kenapa sering rungsing di rumah tangganya? Karena suami seringkali membandingkan istrinya dengan perempuan di luar sana. Padahal istrinya sudah memberikan banyak hal kepada suaminya. Maka kurang berterima kasih. Sekarang Ustadz tanya yang ada di sini. Bunda yang ada di sini, berapa sering bunda mengucapkan terima kasih kepada suaminya? Tiap hari?
Cius? Beneran? Gampang saja evaluasinya. Kalau bunda kenapa di rumah tangga itu seakan-akan sempit terus, tidak menemukan jalan keluar terus, cek. Barangkali kita jarang mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Kalau bunda ingin diberikan tambahan dalam penerimaan hidup kita, maka banyaklah memberi, banyaklah mengasihi kepada orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Sama suami katakan, ayah terima kasih sudah mau jadi suami saya. Karena barangkali kalau aku tidak nikah sama ayah, mungkin sampai usia sekarang aku belum nikah. Dan yang tertipu matanya cuman ayah sama aku teh. Mungkin seperti itu, mohon maaf. Suami kita juga harusnya bilang makasih sama istrinya. Karena barangkali kalau kita dulu nggak nikah sama suami yang sekarang itu, betul, mungkin kita akan nikah dengan yang lain, yang lebih prospek daripada suami orang lu terjelas teh ayeuna. Tapi Allah yang memilihkan kita sampai pada tahapan seperti ini. Maka banyak-banyak berterima kasih. Sama anak, bunda sama anak jangan minta dihargai. Kakak, mama tuh capek ngurus kamu. Dari kecil ngebesarin kamu, coba hargai mama. Kata anak, berapa harganya mah? Kan gitu jawabannya. Bunda jangan balik minta penghargaan kepada anak, tapi balikin ke anak. Nah, terima kasih ya, sudah jadi kakak yang baik, adik yang baik, anak yang baik buat mama. Berharga banget itu anak kita bunda. Investasi akhirat yang tidak akan pernah terputus adalah anak kita. Makanya mohon maaf, Ustadz mah suka bilang begini, kalau bunda punya anak, kemudian ada pengeluaran buat anak, jangan pernah menyebutkan biaya, tapi sebutkan itu investasi. Apa bedanya Ustadz? Kalau biaya itu habis, bunda keluarkan habis, tapi kalau investasi bunda keluarkan balik lagi buat bunda. Makanya kalau buat anak jangan bilang, Ustadz biaya anak teh besar, jangan. Itu salah. Kalau biaya anak bunda keluarkan habis, nggak balik lagi ke bunda. Dia sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT mungkin mahal harganya. Bunda jangan bilang biaya sekolah mahal, jangan. Bunda katakan investasi sekolah anak saya mahal. Ingat, setiap yang mahal kita keluarkan pasti returnnya pun akan tinggi. Betul apa enggak? Kan ada rumusnya dalam bisnis. Betul apa enggak? High risk, high return. Besar resikonya, besar penerimaannya. Berat keluarnya, maka akan tinggi juga keuntungan yang kita dapatkan. Pertanyaan Ustadz, sudah seberapa besar investasi yang bunda berikan untuk anak bunda? Sehingga saat bunda tiada, anak bunda jadi investasi terbaik yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan bunda. Kalau bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Kalau bunda masih hitung-hitungan dengan anak, mohon maaf. Karena pada bab selanjutnya, Allah pun akan hitung-hitungan dengan apa yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Rezeki itu tidak akan pernah habis saat kita memberi yang terbaik untuk keluarga kita. Rezeki kita tidak akan pernah habis saat kita memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarga kita. Maka lihat kalimatnya, nafkah. Nafkah itu sama dengan kalimat infak. Asal katanya dari kalimat nafako atau infako, sama. Apa artinya? Sesuatu yang kita berikan dalam hal materi yang akan kembali dalam kehidupan kita. Itu infak. Makanya para suami, mohon maaf ya, para suami di luar sana, ini Ustadz bicara ke kamera. Emang ada suami di belakang? Emang ada di sini yang tiba-tiba pakai jilbab gitu? Suami nggak ada kan? Para suami, mohon maaf, kalau antum mau ditinggikan derajatnya, mau bertambah rezekinya, jangan pernah hitung-hitungan ngasih sama istrinya. Catat. Jangan minta diulangi pohodei Ustadz. Para suami, para ayah, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya, dimudahkan rezekinya, maka
jangan pernah pelit kepada istrinya. Karena saat engkau membahagiakan istrimu, di saat itu Allah akan bahagiakan kehidupan. Ustadz percaya sekali bahwa suami yang baik sama istrinya, kemudian istrinya bahagia karena kehidupannya, istri bahagia itu menentukan rezeki suami. Makin bahagia istrinya, maka makin mudah rezeki suaminya. Cius, bener. Bunda tanyain istri saya, tanya nanti kalau ketemu, Teh Lina bahagia nggak punya suami kayak Ahilman? Tanya. Nggak tahu atuh, tanya ku ibu. Engke kalau ibu ketemu sama Teh Lina, ibu tanya. Ustadz mah sangat meyakini Bunda. Sekarang banyak keajaiban rezeki dalam diri Ustadz itu bukan semata-mata karena Ustadz, bukan. Saya mah tuh apa daya lah, jangan kieu hungkul lah. Ya ginilah apa gitu kita mah. Betul nggak? Semua kebaikan datang hinggap kepada kita karena ada magnet yang kuat. Magnetnya adalah istri kita. Kebayangkan, itu teh baru satu istrinya. Hah? Naon ieu teh? Ada yang salah Ustaz sampaikan? Emang Ustaz ngomong naon tadi teh? Iya, itu teh baru satu doa dari istrinya. Kebayang gak kalau doanya banyak? Yang banyak bukan istrinya, bukan. Doanya. Satu istri tapi mendoakan banyak, itu bagus. Daripada istri banyak gak saling mendoakan, malah saling berantem, itu gak bagus. Betul apa enggak? Yang lebih bagus istrinya banyak, doanya banyak. Enggak. Jangan kan? Jangan. Nah jadi Bunda Nuri cemburu. Benar Bunda. Dan sama, Bunda juga sama. Saat jadi istri, jangan pernah meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Disebutkan dalam hadis, begitu banyak perempuan yang menempati tempat di dalam api neraka. Kenapa? Karena ingat, bukan karena kurang sholatnya, bukan. Bukan karena kurang baca Quran, bukan. Bukan karena kurang zikirnya, bukan. Tapi karena mereka saat jadi istri kurang bisa menerima apa yang suaminya berikan. Halo, jelas tidak? Jadi dua nana kudu seimbang. Suami jangan pelit, istri jangan minta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Yang terjadi kadang dua-dua nana rumah tangga teh. Suamina pelit, istrina teu mikir gitu. Ustadz, gimana kalau suami aku teh sebenarnya ada uangnya teh, tapi meni pelit pisan. Ada nggak yang kayak gitu? Nu mana istrina? Coba kita selamatkan dalam kebaikan. Insya Allah enggak kan? Ustadz, kalau begitu boleh enggak seorang istri ngambil uang dari suaminya? Bahaya loh ini loh. Kela Ustadz nanya nih. Ustadz tanya, Ustadz jalan ke sini lah sedikit. Biar kelihatan mau difoto katanya. Ustadz mau tanya, suaminya punya uang tapi pelit. Bunda boleh ngambil apa enggak? Kata siapa itu teh? Bunda catat ya, kalau suaminya pelit, kemudian dia nggak pernah ngasih kepada kita padahal uangnya ada, maka Bunda boleh mengambilnya dengan can beres, asik langsung. Tah cek Ustadz mah eta nu jadi salah teh. Ku Bunda si Ustadz sok dipotong materina teh. Bunda boleh mengambil dengan syarat tertentu. Ingat ya, ini bicara bab fikih. Contoh ya, jadi kalau suami pelit, uangnya ada tapi nggak ngasih ke Bunda, Bunda boleh ngambil dengan syarat
tertentu. Satu, bunda ambil sesuai dengan kebutuhan keluarga. Satu, ingat ya, bukan kebutuhan bunda, kebutuhan keluarga. Jelas kira-kira? Uang dapur kebutuhan bunda atau kebutuhan keluarga? Baik, uang pembantu kebutuhan bunda atau keluarga? Bunda beli tas baru new arrival di Botani, kebutuhan keluarga atau kebutuhan bunda? Catat baik-baik. Jadi kalau bunda ngambil uang suami buat beli tas new arrival di Botani, itu bukan kebutuhan keluarga, itu kebutuhan bunda. Kalau suami nggak ngasih, jangan ngambil. Kalau bunda ngambil, hitungannya dosa mencuri. Mikir. Berapa rupiah yang sudah bunda ambil, pikir. Suami pelit, ada uangnya, bunda ambil buat beli make up. Boleh apa enggak? Boleh, asalkan suami senang dengan make up yang bunda kenakan. Lamun bunda beli make up, tok cek suami teh, reka mana gaya? Misalnya suami nggak nerima dengan apa yang diambil karena make upnya, mohon maaf, bunda harus bilang sama suami. Ini bab penting tentang keuangan bunda. Contoh topik lain Ustadz biar bunda paham. Kalau bunda punya hutang, suami harus membayarkan atau tidak? Kalau suami punya hutang, bunda kudu bayarkan atau ente? Cukup membingungkan. Suami punya hutang, bunda kudu bayarin apa enggak? Nah, bunda punya hutang, suami kudu bayarin apa enggak? Yang ketiga tadi, agar kita enggak gelisah, apa tadi? Bersyukur.